Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak sekalian? Semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mengawali pelajaran kita kali ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Amin. Pada pembelajaran dari kali ini kita akan belajar mengenai bidang miring. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian perhatikan video di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar mengenai bidang miring. Anak-anakku sekalian, kompetensi inti pada pembelajaran kita kali ini adalah berikutnya kompetensi dasar, berikutnya adalah indikator, berikutnya adalah tujuan pembelajaran, anak-anakku sekalian, silakan kalian perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar tersebut, yang pertama ada sebuah jalan tersebut berkelok-kelok. Biasanya jalan yang berkelok-kelok tersebut biasanya terdapat di daerah pegunungan atau daerah perbukitan. Gambar yang kedua, ada sebuah barang tersebut dinaikkan dari tanah menuju ke atas, dibantu menaikkan dengan 3 orang laki-laki. Dari gambar di atas, baik gambar 1 maupun gambar 2, dapat kita buat sebuah kesimpulan. Kesimpulannya adalah makin landai bidang miring, maka makin kecil pula gaya yang dibutuhkan. Akan tetapi jalan yang dilaluinya akan lebih panjang. Yang kedua, semakin curam suatu bidang miring, maka makin besar gaya yang dibutuhkan. Akan tetapi jalan yang dilaluinya adalah semakin pendek. Maksudnya apa? Maksudnya dengan derajat kemiringan semakin tinggi atau semakin curam, maka jalannya semakin pendek, tetapi gaya yang dikeluarkan untuk bisa sampai di atas menggunakan gaya yang lebih besar dibandingkan dengan lebih landai. Derajat kemiringannya lebih kecil, tetapi jalannya lebih panjang, tetapi sedikit sekali untuk mengeluarkan sebuah gaya. Anak-anakku sekalian, setelah kalian memperhatikan
dua gambar di atas. Sekarang mari kita amati dalam kehidupan sehari-hari contoh-contoh pada bidang miring. Yang pertama, di kota-kota besar memiliki toko, memiliki rumah yang tinggi atau bangunan yang tinggi, maka untuk bisa menaiki bangunan toko atau rumah tersebut dari lantai bawah menuju ke atas, maka diperlukannya sebuah tangga yang bertingkat-tingkat dan berkelok-kelok. Tujuannya apa kok tangganya berkelok-kelok? Tujuannya agar kita dapat naik sampai di atas dengan sedikit sekali gaya yang dikeluarkan. Contoh yang kedua, apabila kalian sedang pariwisata atau berlibur di daerah pegunungan, di daerah perbukitan yang memiliki suhu yang sejuk, maka untuk bisa sampai ke atas, maka dibuatlah sebuah jalan yang berkelok-kelok. Tujuannya apa? Tujuannya kita dapat sampai di atas dengan mudah tanpa mengeluarkan gaya yang cukup besar. Contoh yang ketiga adalah ulir. Ulir sekrup biasanya menyerupai sebuah tangga melingkar. Tujuannya kenapa? Tujuannya adalah agar mudah sekrup tersebut itu bisa masuk menancap ke dalam. Contoh yang keempat adalah baji. Dalam kehidupan sehari-hari, baji sendiri contohnya adalah pisau, cutter, kampak, dan lain-lain. Anak-anakku sekalian, silahkan kalian perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar tersebut, yang pertama ada kampak, yang kedua adalah pisau, yang ketiga adalah sekrup, dan yang keempat adalah obeng. Dari keempat macam gambar tersebut dapat kita buat sebuah kesimpulan bahwa baju sendiri adalah merupakan benda keras yang terbuat dari batu atau logam, yang tujuannya adalah agar kita untuk mempermudah pekerjaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya kita akan belajar mengenai perbedaan antara baji dan bidang miring. Bidang miring sendiri adalah merupakan bidang yang bergerak dengan bendanya. Sedangkan baji sendiri adalah bergerak atau digerakkan dengan bidang miringnya. Silakan kalian perhatikan contoh di bawah ini. Ada sebuah paku. Paku tersebut di pada ujungnya itu memiliki lancip dan berkelok-kelok. Tujuannya apa? Tujuannya agar mudah untuk masuk ke dalam dan mempermudah juga kerja pada manusia. Berikutnya kita akan belajar mengenai besaran bidang datar. Ada sebuah papan. Papan tersebut memiliki bidang miring. Kemudian ada sebuah benda yang saya beri warna hitam. Kemudian benda tersebut saya tarik ke atas dengan saya beri warna biru dengan simbol F, dan memiliki tinggi dari bawah menuju ke atas saya beri warna merah. Di situ saya beri simbol
H, sedangkan papan sendiri mulai dari bawah menuju ke atas saya beri warna biru dengan sebuah simbol S. Berikutnya, KM sendiri adalah keuntungan mekanis, S sendiri adalah panjang lintasan pada bidang miring, sedangkan H adalah ketinggian bidang miring dari permukaan, satuannya adalah M. P sama dengan sudut kemiringan bidang terhadap permukaan. Setelah kalian perhatikan gambar di atas, maka dapat kita buat sebuah rumus. Rumusnya yang pertama adalah W kali H sama dengan F kalikan S. Rumus yang kedua, KM sama dengan S dibagi H. Rumus yang ketiga adalah KM sama dengan W dibagi F. Untuk lebih memahami rumus di atas, saya memberikan contoh soal. Contoh soalnya adalah seorang pedagang akan menaikkan barang yang baru saja dibelinya menuju ke ketinggian 1,5 meter dari tanah. Untuk mempermudah memindahkan barang tersebut seberat 900 Newton, ia menggunakan bidang miring licin dengan sepanjang 4,5 meter. Hitunglah berapa gaya dorong minimum yang diperlukan seorang pedagang tadi sehingga barang dagangannya tadi sampai bisa menuju ke atas. Untuk menyelesaikan soal di atas, terlebih dahulu kita ketahui L sama dengan 4,5 meter, W sama dengan 900 Newton, H sama dengan 1,5 meter. Ditanya F. Jawab W per F sama dengan L per H. Maka F sama dengan W kali H per L. F sendiri sama dengan 900 Newton kali 1,5 meter dibagi 4,5 meter, maka F sendiri sama dengan 300 Newton. Jadi gaya dorong minimum yang diperlukan untuk bisa menaikkan benda tersebut adalah sebesar 300 Newton. Setelah kalian memperhatikan dengan seksama contoh soal di atas, sekarang kita akan melakukan latihan soal. Persiapkan alat tulisnya.
Kalau sudah, nomor 1, apakah yang dimaksud dengan bidang miring? 2, jelaskan perbedaan antara bidang miring dan baji. 3, sebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai bidang miring. 4, seorang pedagang akan menaikkan barang yang baru saja dibelinya menuju ke ketinggian 2 meter dari tanah. Untuk mempermudah memindahkan barang tersebut seberat 800 Newton. Ia menggunakan bidang miring licin sepanjang 3,5 meter. Maka hitunglah gaya dorong minimum yang diperlukan barang tersebut. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk mencari ilmu. Sebelum kita akhiri pelajaran kita kali ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtanihi fardudahu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.